Shalom, Tuhan Yesus sedang dati. Firman Tuhan pada hari ini, Selasa, tanggal 28 Januari 2025, yang saya dalam firman Tuhan, Nahum 1, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Ucapan ilahi tentang Niniwe, kitab penglihatan Nahum, orang Eskos. Ayat yang ke-15, lihatlah di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda, bayarlah nasarmu, sebab tidak akan datang lagi orang bersilat menyerang engkau, ia telah dilenyapkan sama sekali. Demikianlah firman Tuhan. Bapak saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Firman Tuhan menjumpai kita semua di hari ini, ya. Selasa tanggal 28 Januari 2025, di Nahum 1 ayat yang pertama, ucapan ilahi tentang ini, kitab penglihatan Nahum, ya. Jadi kitab penglihatan Nahum di Elkos, ya Bapak Saudara. Nahum ini punya penglihatan, ya, dikasih Tuhan, ya, supaya orang-orang di Elkos, ya, taat kepada Tuhan, ya, ikuti perintah Tuhan. Demikian juga kita, kalau kita taat kepada Tuhan, hidup kita tambah lagi kuasanya, ya. Yang dari tadinya tidak ada kuasa, ada kuasa, karena firman Tuhan menguatkan kita semua. Makanya iman timbul dari mendengar firman Tuhan, ya. Kita dengar firman Tuhan, iman kita timbul. Baca Alkitab, hidup iman kita, ya, kepada Tuhan Yesus Kristus, ya Bapak Saudara. Kemudian di ayat yang kedua, Nahum 1 ayat yang kedua, Tuhan itu Allah yang cemburu dan pemalas, ya. Jadi Tuhan itu adalah Allah yang cemburu dan pemalas, ya, dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya, ya. Jadi Tuhan itu pembalas kepada para lawannya, para musuh-musuhnya, ya, kepada para lawannya, dan pendendam kepada para musuh-musuhnya, ya. Jadi Tuhan itu pembalas, ya, penuh amarah, karena Dia berkuasa di surga dan di bumi, ya. Dia Maha Pencipta laut dan segala isinya, ya. Jadi suka-sukanya Dia, suka-sukanya Tuhan, ya. Maka itu kita harus hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya. Ayat yang ketiga, 1 ayat yang ketiga, Tuhan itu panjang sabar, ya. Jadi Tuhan itu juga panjang sabar, ya, dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-sekali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah, ya. Jadi Dia panjang sabar, tapi orang yang bersalah akan dihukum, ya, diganjar setimpal dengan perbuatannya, ya. Nahum 1 ayat yang ketiga itu, ya. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah di bawah kakinya. Jadi Tuhan menciptakan awan, ya. Kedatangan Tuhan Yesus semakin dekat, nanti muncul dari awan-awan turun ke dunia menghakimi kita semua, dan kita hidup berkenan kepada Tuhan, kita naik ke surga, diangkat, ya. Hidup kekekalan kita di surga. Bumi bersifat sementara, ya. Hidup sementara di dunia, ya. Finalnya pada waktu kita mati, bagaimana? Dan di situ ada dua tempat, neraka dan di surga, ya. Pintu surga sempit, pintu neraka lebar-lebar. Ya kalau pintu neraka lebar, ya tentu manusia masuk segampangnya karena lebar pintunya, ya. Tetapi kalau pintu surga sempit, ya, susah orang masuk karena sempit pintunya, ya Bapak Saudara. Jadi kita hidup di dunia ini adalah bersifat sementara, ya. Jauhi kejahatan, berbuat baik, lahir baru, takut akan Tuhan, ya. Di ayat yang keempat, Nahum 1 ayat yang keempat, Ia menghadik laut dan mengeringkannya. Jadi Tuhan menghadik laut dan bisa mengeringkannya,
Contohnya bangsa Israel di Laut Teberhaut, mereka jalan kaki. Tuhan nyuruh Musa angkat tongkat, laut terbelah menjadi tanah yang kering. Jadi matilah pasukan dari Mesir, anak buahnya Firaun, tentara-tentara, matilah juga. Ditutup kembali air laut, disuruh oleh Musa Tuhan. Itu bukti itu bagus. Bangsa Israel melihat secara bukti. Jadi mujizat masih ada. Dulu, sekarang, sampai hari ini. Ya Bapak Saudara, sungai dijadikannya kering, basah, dan karang menjadi merana, dan kembang Libanon menjadi layu. Jadi kita hidup harus kuat. Jangan kita layu-layu mengabarkan firman Tuhan. Ya, berdoa supaya ada kekuatan baru Tuhan kasih mengabarkan firman Tuhan. Ya, dengar firman Tuhan dan kabarkan firman Tuhan. Berbahagialah. Ya. Kemudian di ayat yang kelima, gunung-gunung gemetar terhadap dia dan bukit-bukit mencari. Bumi menjadi layu sepi di hadapannya, dunia serta seluruh penduduknya. Ya, jadi gunung-gunung gemetar. Kita juga gemetar terhadap Tuhan. Tuhan datang bisa sebagai gembala, sebagai hakim. Ya, kita takut. Ya, karena nafas kita dia datang, dia yang buat. Ya, jadi kita harus mengikuti apa maunya Tuhan. Ayat 36, dalam 1 ayat 36, siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya? Jadi siapa yang tahan ya berdiri menghadapi dia? Ya. Musa juga takut ya, menghadapi Tuhan, suara Tuhan. Ya. Pada waktu penampakan Tuhan di rumput itu, ya, di kejadian itu, Injil kejadian 3, Tuhan berfirman kepada Musa, lemparkanlah tongkatmu supaya berubah menjadi ular. Itu awal mulanya rumput terbakar. Musa takut, tapi Tuhan kasih kuat dia, tak usah takut. Aku memilihmu, ya, supaya engkau memimpin bangsa Israel di Mesir, karena mereka dibudak di sana. Itulah Tuhan kita sampai hari ini. Ya. Kehangatan amarahnya tercuras seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Ya. Ayat yang ke-7, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Jadi Tuhan itu baik pada waktu kita susah. Dia menolong kita. Kita tidak sampai menderita. Ya. Dia penolong setia kepada umat yang takut akan Dia. Yang mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Dan Tuhan mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya, yang berseru kepadanya. Ya. Berseru kepada Tuhan, pasti selamat. Di ayat yang ke-8, dalam 1 ayat yang ke-8, Ia menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuh dihalaunya ke dalam gelap. Jadi musuh-musuh dihalau di dalam kegelapan, masuk gelap, susah, menderita. Ya, jadi musuh-musuh dihalau. Tuhanlah segala-galanya. Ya Bapak Saudara, di ayat yang ke-14, dalam 1 ayat yang ke-14, terhadap engkau inilah perintah Tuhan, tidak akan ada lagi keturunan dengan namamu, dan rumah Allahmu aku akan melenyapkan patung pahatan dan patung tuangan. Jadi Tuhan melenyapkan patung pahatan dan patung tuangan. Kuburmu akan kusediakan sebab engkau hina. Ya, jadi kubur sudah disediakan karena hina orang-orang yang tidak takut Tuhan. Ya, ya kalau yang tidak takut Tuhan ya selesai. Ya, pasti sudah masuk dalam liang kubur karena tidak takut Tuhan. Ya.
kuburmu akan kusediakan sebab engkau hidup. Jadi sudah disediakan kubur bagi orang-orang yang tidak takut Tuhan, melawan dan lain sebagainya, melawan Roh Kudus, melawan firman. Amsal 13 ayat 13, melawan firman Tuhan pasti binasa, mati. Binasa artinya mati. Biar jelas, dalam 1 ayat 13, lihatlah di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Jadi ini berita damai sejahtera, berita sukacita. Apabila kita mendengarkan firman Tuhan, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk memberitakan firman Tuhan, supaya kita sadar dan bertobat. Matius 3 yang kedua, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya, jadi kabarkan firman Tuhan penuh damai sejahtera. Ya, rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda, bayarlah nasar, sebab tidak akan datang lagi orang dursila menyerang engkau, ia telah dilenyapkan sama sekali. Ya, jadi orang dursila dilenyapkan. Ya Bapak Saudara, orang dursila menyerang engkau, ia telah dilenyapkan sama sekali, mati. Ya, karena Tuhan penolong yang setia. Tuhan membela orang benar. Ya, Tuhan di pihak orang benar. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma 8 ayat 31. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini, Selasa tanggal 28 Januari 2025, di Nahum 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15, ucapan ilahi tentang Nineveh kita penglihatan Nahum di Eskol. Lihatlah di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda, bayarlah nasar, sebab tidak akan datang lagi orang dursila menyerang engkau, ia telah dilenyapkan sama sekali. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.